Trauma masa lalu. Pernahkah Anda merasa hidupnya hari ini berat? Bukan karena Anda sedang mengalami peristiwa yang tidak nyaman, tapi karena Anda teringat sesuatu yang sudah bertahun-tahun lalu terjadi. Biasanya nih, banyak orang mengatakan, "Saya begini karena ada trauma di masa lalu saya. Saya tidak bisa maju karena ada luka batin. Saya susah bahagia karena masa kecil saya." Kalimat ini terdengar manusiawi, tapi jarang dipikirkan. Kita bahas di audio video kali ini. Trauma itu hanya sebuah kejadian yang pernah dialami oleh seseorang. Dulu, sudah lewat. Memang saat itu rasa sakitnya nyata. Air matanya juga real, ada air mata. Tapi yang sering tidak disadari adalah peristiwa itu sudah selesai, sudah lewat. Yang menjadi persoalan adalah cara Anda memikirkannya. Banyak orang hidupnya di hari ini, tapi pikirannya masih bolak-balik ke waktu yang sudah lewat. Tubuhnya di hari ini, tapi pikirannya di masa lalu. Inilah sumber masalahnya. Dalam kelas AMC, saya sering mengatakan, bahkan di buku saya 10 Keajaiban Pikiran, di buku saya Kitab Kunci Penarik Rezeki, saya tuliskan bahwa yang berpengaruh itu bukan peristiwanya, bukan kejadiannya, tapi makna yang kita berikan kepada peristiwa tersebut. Sama-sama jatuh, yang satu tersenyum, yang satu menangis. Ada dua orang yang mengalami kejadian yang sama, yang satu bisa tumbuh, yang satu terjebak seumur hidupnya tidak nyaman. Kenapa ini berbeda? Karena program pikirannya berbeda. Yang satu mengatakan, "Oke, saya pernah disakiti, tapi saya mau berubah sekarang." Yang kedua mengatakan, "Saya disakiti, saya tidak bisa bahagia." Peristiwanya sama, kejadiannya sama, tapi cara berpikirnya berbeda. Efeknya apa? Hasil hidupnya pasti berbeda. Mengatakan punya trauma, dan celakanya itu diulang-ulang. Saya punya trauma, saya korban masa lalu saya. Jadi seolah-olah trauma itu dijadikan tameng, dijadikan identitas. Dan ini membuat Anda terus seperti itu. Karena selama seseorang itu merasa hidupnya dikendalikan oleh masa lalu, maka dia sedang tidak pernah memegang hidupnya sendiri. Ini fakta nih, ketika seseorang mengingat kejadian yang lama itu, maka otomatis filmnya muncul di kepalanya. Dan itu diulang-ulang. Tubuhnya merasakan hal yang sama. Karena ada hormon yang merangsang itu terjadi. Peristiwanya sudah lewat, tapi pikiran Anda yang menghidupkannya kembali. Jadi, yang membuat capek, membuat menguras energi bukan peristiwanya, tapi kebiasaan Anda mengulang-ulang itu di kepala Anda. Jadi, lebih baik tidak perlu diulang-ulang ya. Biarkan saja yang berlalu, sudahlah, biarkan berlalu. Kayak lagu tuh ya. Ini bagian yang saya juga ingin sadarkan bahwa Tuhan itu menciptakan kita punya pikiran. Dan kitalah yang diberi hak untuk mengelola pikiran itu sendiri. Bukan diserahkan ke orang lain, bukan diserahkan ke teman-teman terapis, bukan. Tapi Andalah yang harus mengelola pikiran Anda sendiri. Itu kenapa diperintahkan oleh Tuhan kepada kita untuk berpikir, untuk merenung, dan mengambil hikmah di setiap kejadian.
bukan untuk tinggal di trauma Anda, bukan untuk menetap di luka itu. Nggak ada gunanya seperti itu. Sesuatu peristiwa yang negatif di masa lalu yang tidak nyaman itu menjadi masalah kalau Anda menjadikan peristiwa itu alasan untuk berhenti bertumbuh. Kalau Anda menjadikan peristiwa itu sebagai pembenaran untuk tidak berubah, Anda menjadikan peristiwa itu sebagai tameng agar Anda tidak merasa disalahkan. Dan celakanya, Anda menjadikan itu identitas Anda seumur hidup. Saya punya trauma, saya punya luka batin, saya punya inner child yang belum sembuh. Itu terus yang diulang-ulang, itu yang selalu dikatakan. Padahal itu hanya sebuah peristiwa, bukan vonis dokter, bukan vonis penyakit, bukan. Tapi ketika Anda sudah merasa punya trauma, punya luka batin, Anda akhirnya apa? Berhenti untuk melangkah. Anda berhenti untuk hidup. Ada video yang mengatakan menghapus trauma, padahal tidak bisa dihapus. Program yang sudah masuk ke dalam pikiran kita tidak bisa dihapus. Jadi, jangan mencari cara menghapus atau menghilangkan. Anda perlu merubah cara berpikir Anda kepada peristiwa itu. Anda perlu memaknai berbeda dari kejadian itu. Ketika maknanya berubah, maka emosi Anda juga berubah. Respon tubuh Anda juga berubah, dan hidup Anda arahnya juga berubah. Ini yang seringkali terjadi di banyak orang, sering banyak salah langkah. Kenapa? Karena sibuk mengorek-ngorek masa lalunya, disuruh mengingat akar masalahnya, disuruh mencari masalahnya apa di dirinya, mencari traumanya apa. Padahal yang perlu dilakukan adalah memprogram pikiran hari ini, menata semua program yang ada di kepala kita. Kenapa perlu ditata? Ya supaya tertata, supaya teratur. Karena faktanya banyak orang pikirannya berantakan. Saya sering bertemu banyak orang di kelas AMC, baik itu yang reguler, yang private, yang online, yang platinum. Banyak orang yang hidupnya sedang susah, hidupnya sedang tidak punya uang, sedang penuh kegagalan, karena pikirannya tidak tertata. Pikirannya amburadul, nyebut trauma, luka batin, gak ada gunanya itu. Trauma itu tidak mengikat-ngikat kok. Trauma itu tidak membatasi hidup Anda. Yang mengikat adalah pemahaman Anda. Pikiran Anda sendiri yang mengikat. Kuncinya adalah Anda perlu ingat bahwa kita semua boleh punya masa lalu. Saya punya masa lalu. 1 menit yang lalu itu sudah masa lalu. Tapi ingat bahwa kita tidak hidup di sana. Kita semua hidup di detik ini, hidup di saat ini, bukan di masa lalu Anda. Jadi, sudahlah biarkan saja itu jadi masa lalu kita. Kalau Anda mau benar-benar hidup, Anda mau menikmati hidup, maka hiduplah di hari ini untuk ke depan, bukan hidup di masa lalu Anda. Tidak perlu luka batinnya hilang, tidak perlu tidak punya trauma, tidak mungkin. Tidak mungkin menghapus trauma Anda, tidak mungkin menghapus luka batin Anda. Yang perlu Anda lakukan adalah memaknainya berbeda. Mengingatnya bahwa itu sudah masa lalu Anda. Hidup berubah bukan karena luka batinnya hilang, tapi karena seseorang sudah mampu mengendalikan program pikirannya sendiri. Tuhan tidak pernah menguji manusia. Tuhan menyuruh kita untuk berpikir. Jadi, selesaikan hidup Anda di masa lalu dan melangkahlah mulai sekarang. Anda balas di kolom komentar, saya siap melangkah. Anda tulis dengan penuh ketegasan, saya siap melangkah. Anda share video ini ke banyak orang,
sehingga tidak berhenti di diri Anda sendiri. Sadari ini dan renungkan. Salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video saya dari awal sampai yang video terakhir. Saya ucapkan terima kasih, dan kamu yang belum subscribe, kamu subscribe ya. Dan kamu bisa share ke banyak orang lainnya. Dan ingat, nyalakan loncengnya. Supaya apa? Kamu dapat notifikasi ketika ada video baru di Cahaya Kehidupan. Tentu kamu sudah nonton banyak video dari Cahaya Kehidupan. Dan kamu bisa tuliskan komentar di setiap videonya. Kamu tuliskan komentarnya, kamu berikan bukti bahwa di video ini, di channel ini, membuat hidup kamu berubah. Sehingga kalau kamu ingin hidup kamu berubah, atau kamu ingin teman kamu hidupnya berubah, maka kamu sarankan mereka untuk nonton di Cahaya Kehidupan.